Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa alias Salsabila, NIM G0023121125. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi blok 2.1. Oke, jadi langsung aja ke mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, yang pertama itu ada mekanisme ereksi. Jadi ereksi ini dia dipengaruhi sama saraf parasimpatis. Nah, jadi mekanismenya itu dari rasa yang diterima itu dia akan diproses pada jarak supraspinal, di hipotalamus dan di hipokampus. Terus dia akan menuju ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Terus dia akan menuju ke eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis. Nah, dia itu akan menyebabkan otot polos corpus cavernosum itu akan relaksasi. Nah, setelah itu darah akan masuk mengisi cavernae. Akibatnya si tunika albuginea ini teregang. Terus vena-vena yang menembus tunikanya itu dia terjepit. Setelah itu aliran yang keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan. Akhirnya panjang dan diameter penisnya ini bertambah besar, jadi itu yang disebut ereksi. Selanjutnya ada ejakulasi. Tadi kan kalau ereksi dia sarafnya parasimpatis. Kalau yang eh, ejakulasi ini dia itu sarafnya simpatis. Nah, sorry. Nah, dia ini si ejakulasi ini terdiri dari dua tahap, yaitu emisi sama ejakulasi. Untuk yang emisi itu dia adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan yang ejakulasi, dia itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum atau OUE. Nah, mekanismenya ini, si reseptor ini membawa jaras aferen oleh nervus pudendus. Terus dinding ductus deferens, otot-otot kelenjar vesikalis, bulbo-uretralis, dan juga sphincter vesika urinarianya itu berkontraksi, yang mengakibatkan si arteri helicinae-nya juga kontraksi. Terus dia akan mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan juga musculus ischiocavernosus, sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra melalui OUE. Lanjut ke kelenjar. Nah, kelenjar-kelenjar yang berpengaruh ini itu ada vesicula seminalis, yaitu menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan prostaglandin yang nantinya itu untuk ditambahin ke cairan semen. Nah, untuk si fruktosanya ini tuh nanti bakal dibuat untuk nutrisi spermatozoa dan si prostaglandinnya ini untuk motilitas spermatozoa. Terus dia selain itu dia juga untuk mengkoagulasikan semen yang tersisa setelah ejakulasi. Selanjutnya adalah glandula prostatika. Dia untuk menetralkan suasana asam vagina dari, jadi sekretnya itu dia kan sifatnya basa atau alkali itu. Jadi dia bisa untuk menetralkan suasana asamnya vagina. Dan terakhir adalah glandula bulbouretralis atau Cowperi, dia itu menghasilkan cairan mukus yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, ini ada glandula bulbouretralisnya ada di sini. Terus untuk glandula prostatikanya itu ada di sini. Nah, terus untuk
eh, ini seminal gland atau vesicula seminalisnya ada di sini. Lanjut ke fertilisasi dan implantasi. Oke, jadi fertilisasi itu yang pertama dia melalui ovulasi. Jadi waktu ovulasi itu kan ada satu sel telur matang yang akan dilepaskan dari ovarium ini ke tuba falopi. Terus setelah itu, jadi selama hubungan seksual, sperma itu kan akan masuk ke vagina, terus dia akan masuk terus ke cervix uterus, sampai akhirnya terus dia ke uterus, terus ke tuba falopi. Nah, di tuba falopi ini terjadi pertemuan antara apa sperma sama sel telur. Nah, terus jadi bila spermanya ini mencapai sel telur yang sudah matang tadi di tuba falopi, si salah satu spermanya ini dapat menembus lapisan pelindung sel telur yang disebut zona pellucida. Ini kayak gini zona pellucida. Nah, eh, prosesnya itu tadi itu dikenal atau disebut juga sebagai penetrasi zona pellucida. Nah, setelah proses penetrasi zona pellucida itu, si satu sperma ini kan akan berhasil masuk ke sel telur. Nah, proses itu dinamakan fertilisasi atau pembuahan. Terus setelah si spermanya berhasil masuk ke sel telur tadi, jadi kayak terjadi perubahan gitu di sekitar zona pellucidanya. Jadinya dia itu bisa mencegah sperma lainnya untuk biar nggak masuk ke sel telur itu gitu. Nah, setelah itu ya setelah tadi si spermanya masuk ke sel telur, inti spermanya ini tuh bakal kayak bergabung menyatu gitu sama inti sel telur. Terus gabungannya ini disebut zigot. Nah, si zigot ini eh, akan mulai mengalami kayak serangkaian pembelahan mitosis. Dia akan mengalami perubahan pembelahan-pembelahan pembelahan kayak gini, terus nanti dia jadi morula. Nah, terus setelah itu dia akan jadi nanti kan si embrio, sorry, jadi tadi kan zigot. Nah, zigotnya itu kan dia akan mengalami pembelahan mitosis untuk dia itu membentuk sejumlah sel yang lebih besar. Nah, nantinya ini akan dikenal sebagai embrio. Nah, embrionya itu akan terus bergerak melalui tuba falopi. Jadi si zigot tadi kan udah jadi embrio, terus dia akan gerak ke tuba falopi. Dia akan bergerak di tuba falopi. Dari tuba falopi itu ke rahim, ke uterus. Terus di situ dia akan mengalami pembelahan dan pembentukan struktur baru yang disebut ini blastocista. Nah, terus setelah mencapai si rahim itu, si ini blastocistanya itu harus melekat di dinding uterus, yaitu di endometriumnya. Nah, melalui proses yang disebut implantasi. Nah, biasanya implantasi ini tuh terjadinya sekitar 5 sampai 7 hari setelah proses fertilisasi itu tadi. Nah, terus selama implantasi ini, lapisan luar blastosistanya itu membentuk plasenta. Nantinya akan dia itu menghubungkan embrio ke dinding rahim dan menyediakan nutrisi serta oksigen yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan. Oke, selanjutnya adalah perjalanan urin. Nah, secara garis besarnya itu urin itu dari ginjal terus ke ureter, habis itu dia akan ditampung di sini di eh, kandung kemih atau vesika urinaria, terus dia akan menuju ke uretra. Nah, jadi yang pertama itu adalah ginjal di ginjal dulu atau ren. Jadi proses pembentukannya ini eh, ter- pertama itu terjadinya itu di ginjal. Nah, di ginjal ini kan ada jutaan unit filtrasi kecil yang disebut nefron. Nah, si nefron ini dia itu terdiri dari glomerulus, terus ada juga ya tubulus. Nah, setelah itu di glomerulus itu terjadi filtrasi zat-zat kayak air, terus intinya kayak zat-zat yang perlu dikeluarin tubuh itu difiltrasi, terus habis itu dia akan masuk ke tubulus. Nah, setelah filtrasi tadi, oh ya tadi yang filtrasi itu dia terbentuk namanya adalah urin primer. Nah, setelah itu, setelah filtrasi, urin itu bakal masuk ke tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal itu dia menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kayak air, terus ada garam dan juga nutrisi, beberapa garam dan juga nutrisi. Terus habis itu dia akan dari si tubulus proksimal tadi dia akan ke lengkung Henle. Di lengkung Henle itu dia jadi lengkung Henle itu kan ada dua, lengkung Henle yang turun sama yang lengkung Henle yang descendant sama yang ascendance. Nah, lengkung Henle-nya ini dia itu perannya adalah untuk mengatur konsentrasi urin dengan absorpsi air terus sama elektrolit tertentu. Nah, selanjutnya setelah lewat di lengkung Henle tadi, urin bakal masuk ke tubulus distal. Nah, tubulus distal ini dia mengatur keseimbangan elektrolit dalam tubuh dengan menyerap kembali dan mengeluarkan zat-zat yang berlebihan, kayak kalium dan hidrogen. Terus tubulus distal ini juga bisa berperan sebagai eh, pengaturnya pH urin. Nah, setelah itu si urin tadi itu bakal sebelum ke ureter ya, dia akan kayak dikumpulin dulu di pelvis ginjal, di pelvis di sini. Jadi sebelum dia ke ureter dia dikumpulin dulu di sini, terus nah habis itu baru dia ke ureter. Nah, di ureter ini eh, dia akan menuju ke vesika urinaria. Nah, jadi si ureter ini membawa urin tadi itu dengan bantuan gerakan otot-otot polos yang ada di dinding ureternya. Nah, setelah itu, jadi kan tadi dari ureter, dia ke kandung kemih atau ke vesika urinaria. Nah, di situ si urinnya itu dia disimpan dulu kayak ditampung. Nah, terus setelah ditampung di vesika urinaria tadi, dia akan menuju ke uretra. Jadi uretra ini saluran yang dia menghubungkan
si vesika urinaria tadi dengan bagian luar tubuh. Oke, selanjutnya adalah proses berkemih. Oke, jadi yang pertama, jadi urin yang tadi disimpan di VU tadi. Nah, jadi ketika VU-nya terisi tadi, tekanan di dalamnya kan meningkat. Terus saraf sensorik mengirimkan sinyal ke otak untuk dia itu agar merasa ingin buang air kecil gitu. Nah, setelah itu ketika sinyalnya dari otak tadi itu diterima, impuls saraf dikirim kembali ke vesika urinaria. Dia ini akan menyebabkan otot-otot polos di dinding vesika urinaria di dekat saluran keluar yang disebut sphincter internal. Ini sphincter internalnya ada di sini. Nah, si sphincter internalnya tadi itu tuh bakal relaksasi. Terus relaksasi sphincter internalnya ini tadi dia itu memungkinkan urin mengalir melalui uretra. Nah, setelah sphincter internalnya relaksasi tadi, otot-otot polos di dinding vesika urinaria akhirnya akan berkontraksi. Nah, itu, kontraksi otot-otot detrusornya itu akan meningkatkan tekanan di dalam kandung kemih dan akhirnya dia mendorong urin untuk keluar melalui uretra. Nah, setelah kontraksi otot-otot tadi, dia kan keluar melalui uretra tadi ya. Nah, itu jadinya ya buang air kecil gitu. Baik, sekian untuk video laporan praktikum anatomi blok 2.1 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.